Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karen Valencia, NPM 2342044 dari program studi akuntansi Universitas Internasional Batam. Jadi di sini kita akan sama-sama belajar mengenai karma dan juga kelahiran kembali. Jadi penyusun saya ini bersumber dari 3 link video yang akan saya cantumkan di deskripsi video. Di sini saya akan menjelaskan inti dari 3 video tersebut. Karena itulah apa yang bisa kita lihat dari suku kata yang depannya itu kar, yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya perbuatan. Jadi karena itu adalah perbuatan yang harus disertai dengan niat, ucapan, dan juga pikiran tertentu, sehingga muncullah yang namanya buah karma atau hasil dari karma tersebut. Karena itu perbuatan hal itu bisa baik dan juga bisa buruk. Nah, jika kita melakukan perbuatan yang baik, maka hasil dari karma tersebut atau buah karma tersebut tentunya yang baik dong, gitu kan. Dan juga bisa buruk. Nah, jika kita melakukan perbuatan yang baik, maka hasil dari karma tersebut itu ya baik gitu. Dan juga sebaliknya, jika kita melakukan perbuatan yang buruk, maka apa yang akan kita dapatkan itu juga adalah karma yang buruk. Tapi kadang disebutkan bahwa perbuatan itu harus disertai dengan niat dan juga kehendak. Nah, jika kita tidak sengaja nih atau tidak ada niat dalam hati dan pikiran itu, tidak ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak termasuk ke dalam karma. Sebagai contohnya nih, misalnya kita sedang jalan-jalan di tengah hutan, kemudian tidak sengaja dan kita tidak ada niat untuk menginjak semut tersebut gitu kan. Nah, sehingga semut tersebut mati. Nah, perbuatan yang kita lakukan itu tidak termasuk ke dalam karma yang pertama tadi. Ada niat, yang kedua sekarang adalah ucapan. Jadi produk suatu perbuatan bisa dilihat juga dari ucapan. Kita misalnya kita ditanya nih, ada nggak tadi ngambil uang di meja itu? Jawabannya dari kita nggak ada gitu kan. Padahal ada. Nah, ucapan tersebut sudah biasa masuk ke dalam karma buruk kita. Nah, yang ketiga adalah karma yang dibuat dengan pikiran. Ini hanya bisa kita yang tahu. Orang lain tidak bisa tahu isi pikiran kita. Nah, sebagai contoh nih, misalnya kita memikirkan hal yang tidak dan juga hal yang buruk mengenai seseorang. Nah, itu kan sudah sama aja kan. Udah timbul, udah ada niat gitu. Nah, pikiran tadi itu sudah masuk ke dalam yang namanya karma jenis karma yang berdasarkan berat dan ringannya. Karma yang pertama itu karena yang paling berat yaitu garuka karma, yaitu ketika seseorang lava 40 wetan ini yaitu membunuh ayah kandungnya sendiri, membunuh ibu kandungnya sendiri, membunuh arahat atau melukai sang Buddha. Ketika perbuatan ini dilakukan, maka siap-siaplah neraka yang paling berat dan juga yang paling jelek itu di depan mata kita. Ketika kita meninggal nanti, kedua ada karena kebiasaan itu bisa. Contohnya itu adalah kebiasaan kita memancing atau kebiasaan kita memakai dan sebagainya. Kemudian ketika
Ketika karena satu atau dua ini tidak ada, maka karma yang menjelang kematian ini akan berperan, yaitu pikiran kita sebelum meninggal, atau juga bisa perbuatan negatif kita sebelum meninggal. Pikiran menjelang kematian itu contohnya seperti ke sekitar memikirkan hal yang buruk nih. Kemudian sesaat kemudian itu kita sangat jantung, terus kita meninggal. Kalau perbuatan yang menjelang kematian itu, ketika kita mencuri nih, kemudian sesaat kemudian kita ditembak, tercipta, meninggal, itulah masuk ke karma menjelang kematian. Ketika karma yang 1, 2, 3 ini tidak ada, maka karena keempat ini akan berperan. Itu perbuatan yang hanya jarang kita lakukan, yang hanya 1, 2, 3 kali kita lakukan. Contohnya ketika kita masih kecil, kita ada nih mengambil duit orang tua tanpa kita kasih tahu, tanpa kita lapor. Nah, itu termasuk ke dalam karma yang jarang kita lakukan. Nah, di judul karma dan juga ada tumimbal lahir. Karena sudah dijelaskan tadi itu apa. Nah, tumimbal lahir itu adalah kelahiran kembali, yaitu situasi di mana ketika kita meninggal, kita akan dilahirkan kembali gitu kan, dilahirkan kembali di kehidupan selanjutnya. Dan dengan karma yang telah kita pupuk, mau karma baik atau karma buruk, jika kita melakukan buruk, maka kehidupan selanjutnya kita akan hidup dengan sengsara dong pastinya, karena kita sudah melakukan karma buruk di masa lampau gitu kan. Dan juga sebaliknya, karma dan kelahiran kembali tentunya memiliki kaitan yang sangat erat. Ya, bisa kita lihat dari kapan karma itu matang atau atau berbuah. Karena itu matang atau berbuah itu bisa ketika kita buat kejahatan nih, atau kebaikan dia langsung keluar karena ada juga yang kita melakukan kejahatan atau kebaikan saat ini, nanti 10 tahun kemudian baru muncullah buah karmanya. Enggak bisa juga ketika kita melakukan karma di kehidupan sekarang, kehidupan selanjutnya baru kita dapat buah dari karena tersebut. Itulah kenapa tumimbal lahir atau kelahiran kembali ini sangat berhubungan erat dengan yang namanya karma. Sebenarnya ada 4 cara bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan kita sebelumnya, sehingga kita bisa tahu karena apa saja sih yang kita perbuat. Yang pertama ada anak indigo. Orang indigo ini dia memiliki kemampuan lebih dalam hal indera keenam. Jadi ada beberapa orang indigo, dia bisa melihat masa lampau kehidupan kita sendiri maupun orang lain. Kemudian kedua adalah seseorang yang memiliki kemampuan meditasi dalam kehidupan sebelumnya. Jadi di kehidupan sekarang dia itu masih memiliki kemampuan untuk mengingat bagaimana kehidupan dia itu sebelum kehidupan yang sekarang. Kemudian yang ketiga ada bisa melewati hipnotis regresi, yaitu seseorang itu tuntun untuk kembali ke masa lalunya secara bertahap, mulai dari dia masih bayi, terus mundur lagi ke kandungan, kemudian mundur lagi ke kehidupan sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada bisa melewati meditasi kehidupan sekarang. Nah, jadi di kehidupan sekarang kita akan disadarkan kita itu bisa berbuat apa, terus bisa menanam karena apa. Nah, jadi kita bisa cegah untuk berbuat jahat dan kita bisa lebih banyak memupuk perbuatan baik, sehingga muncullah karma-karma baik. Nah, bagaimana jika kita itu dari kehidupan sebelumnya kita itu memiliki karma yang buruk nih? Kita harus gimana nih di kehidupan sekarang? Kita banyak-banyaklah berdana dan juga
dan juga itu melepaskan function. Function itu melepaskan hewan yang kita beli nih. Biasanya orang mau beli hewan tersebut untuk dibunuh dan sebagainya, kita ini beli untuk dilepaskan. Jadi kita menyelamatkan hewan itu. Jadi kita banyak-banyak berbuat baik sehingga karma-karma yang kita bikin di kehidupan sebelumnya bisa kita hapus dengan perbuatan baik di kehidupan sekarang. Itu saja yang dapat saya simpulkan dari video yang telah dibawakan oleh almarhum Cornelis Wower dan juga Bapak Utomo. Tanamlah banyak perbuatan baik sehingga menghasilkan karma baik, dan cegahlah perbuatan buruk untuk menjauhi karma buruk. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Namo Buddhaya.